Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael dengan nomor induk mahasiswa 140 120 0097. Saya dari kelas MP4402. Di sini saya akan membahas analisis tentang rasio keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2018 hingga tahun 2020. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis keuangan perusahaan yang berguna untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Nah, rasio keuangan yang pertama yaitu adalah rasio likuiditas, di mana di rasio likuiditas ini terdiri dari 5 jenis rasio. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio, lalu yang kedua adalah quick ratio, yang ketiga average collection period atau ACP, yang keempat account receivable ratio, dan yang kelima inventory turnover. Kita masuk ke rasio yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke rasio yang pertama, ini adalah beberapa contoh untuk laporan keuangan. Yang ini liabilitas dan equity, dan yang ini adalah laporan laba rugi dari PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2018 sampai 2019. Yang ada di sini hanya sebagai contoh, yaitu 2020 dan 2019 saja. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu current ratio. Current ratio adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar yang dimilikinya, di mana nilainya rasionya jika semakin besar itu semakin baik. Bisa dilihat sini rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Cara menghitungnya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Oke, nah perhitungannya adalah untuk tahun 2018 ya, di sini itu hasilnya adalah 2,05, di tahun 2019 itu 2,06, dan di tahun 2020 itu 2,91. Bisa dilihat dari hasil rasionya setiap tahunnya PT Gudang Garam Tbk memiliki rasio yang cenderung naik dari tahun 2018 hingga 2020. Itu berarti bahwa perusahaan ini mampu membayar hutang dengan aset lancar yang dia milikinya dengan baik. Lalu kita masuk ke quick ratio. Quick ratio adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancar dengan aset paling lancar yang dimilikinya, di mana nilai rasionya jika semakin besar itu semakin baik. Dengan rumus di sini adalah aset lancar dikurangi dengan inventory dibagi dengan utang lancar. Nah, cara menghitungnya itu kita juga lihat di laporan tadi, aset lancar dibagi dengan inventory ya, di sini maaf, dikurang oleh inventory lalu dibagi dengan utang lancar begitu. Nah, untuk hasil data sendiri dari 2018 itu hasil dari quick ratio yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk adalah 0,3, lalu di tahun 2019 itu 0,36, lalu di tahun 2020 itu 0,5. Di sini walaupun kita lihat di setiap tahun yang mengalami peningkatan rasionya, tapi jika kita lihat dari nilai normalnya dan nilai rata-ratanya itu masih di bawah 1, di mana itu bisa dibilang quick ratio. Dari quick ratio ini perusahaan masih belum baik dalam urusan membayar hutang atau membayar current liabilities menggunakan aset paling lancarnya seperti itu, atau masih bisa dibilang illiquid itu. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu average collection period atau ACP. Average collection period adalah rata-rata periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Semakin cepat, semakin baik. Dengan rumus di sini adalah piutang dagang dibagi dengan daily credit sales, lalu itu akan menghasilkan average collection period. Nah, kita bisa lihat di sini piutang dagang lalu dibagi dengan apa namanya tadi, daily credit sales gitu. Piutang dagang ada di sebelah sini, lalu daily credit sales ini ada kan sales di sini penjualan ya atau revenue sales, lalu dibagi dengan 3 dan 5. Kenapa? Karena di dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini, di mana di tahun 2018 itu hasil rasionya adalah 6,58, lalu di tahun 2019 itu 6,19, di tahun 2020 itu 8,14. Bisa dilihat dari ketiga tahun ini tahun 2020 itu menjadi rasio yang paling tinggi ya, dengan nilai 8,14. Itu artinya perusahaan sudah semakin cepat lah ya, yang paling cepat untuk mengumpulkan piutang tuh di tahun 2020 yaitu dengan rasio 8,14 seperti itu. Oke, lalu yang masuk ke yang keempat yaitu account receivable turnover. Account receivable ratio adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan penagihan hutang. Semakin besar, semakin baik.
Nah, dengan rumus di sini kredit sales dibagi dengan piutang dagang, di mana hasil perhitungannya adalah 55,5 untuk tahun 2018, 2019 58,91, dan di tahun 2020 itu 44,78. Bisa dilihat di sini di tahun 2019 ya adalah tahun di mana penagihan utang perusahaan itu lebih cepat gitu ya. Jadi lebih baik seperti itu. Nah, oke, berarti kita masuk ke yang kelima dari total dari rasio likuiditas. Yang kelima adalah atau yang terakhir inventory turnover. Inventory turnover. Inventory turnover adalah rasio yang menggambarkan likuiditas relatif persediaan, seberapa banyak persediaan mengalami perputaran seperti itu. Semakin cepat maka semakin baik. Nah, bisa dilihat sini rumusnya adalah COGS per inventory atau cost of goods sales lalu dibagi dengan persediaan. Nah, di tahun 2018 itu nilainya adalah 2, lalu di tahun 2019 itu 2,04, dan di tahun 2020 itu 2,43. Bisa dilihat sini berarti tahun 2018 itu perputaran persediaannya itu lebih cepat ya, karena rasionya hanya 2 aja, kayak gitu. Lalu kita masuk ke rasio keuangan yang kedua, yaitu capital structure ratio atau solvability ratio. Di solvability ratio ini memiliki dua jenis rasio. Yang pertama adalah debt ratio, yang kedua adalah times interest earned atau TA. Nah, yang pertama adalah debt ratio. Debt ratio adalah rasio untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin kecil nilainya berarti semakin baik. Bisa dilihat sini cara menghitungnya adalah total debt atau total liabilities dibagi dengan total aset. Ya, total liabilities bisa dilihat dari sini. Lalu total aset itu ada di sini. Oke. Kita masukin angkanya, hasilnya adalah tahun 2018 itu 0,34, 2019 itu 0,35, dan di tahun 2020 itu 0,25. Nah, berarti bisa kita lihat di sini pada tahun 2020 ini aset perusahaan yang dibayar oleh hutang PT Gudang Garam itu sedikit ya. Jadi tahun 2020 ini adalah tahun yang paling baik gitu jika dalam hal depresio. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua adalah times interest earned atau TA. TA ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya yang dimilikinya. Semakin besar maka semakin baik. Di sini untuk rumusnya adalah EBIT atau laba usaha dibagi dengan beban bunga. Nah, bisa dilihat sini laba usaha ya, sini dibagi dengan beban bunga yang di bawahnya. Begitu cara hitungnya. Untuk rasio yang kita dapatkan pada tahun 2018 itu adalah 16,46, lalu di tahun 2019 adalah 25,75, yang di tahun 2020 adalah 26,24. Sini kita bisa melihat di tahun 2018 hingga 2020 itu mengalami peningkatan terus rasionya. Lalu yang paling besar adalah di tahun 2020 yaitu 26,24. Berarti di tahun 2020 ini perusahaan itu mampu membayar beban bunganya itu dengan sangat baik lah gitu. Oke, itu tadi solvability ratio. Lalu kita yang ketiga dari jenis rasio keuangan adalah asset management efficiency ratio. Asset management efficiency ratio memiliki dua jenis rasio. Yang pertama adalah total asset turnover atau TATO. Lalu yang kedua adalah fixed asset turnover. Oke, kita masuk ke yang pertama, TATO atau total asset turnover. Total asset turnover adalah rasio untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar angkanya semakin baik. Bisa kita lihat di sini dengan rumus sales dibagi dengan total aset. Nah, cara menghitungnya adalah sales di sini, lalu kita bagi dengan total aset. Seperti itu. Untuk hasil yang kita dapatkan adalah pada tahun 2018 rasio TATO-nya adalah 1,38, pada tahun 2019 rasio TATO-nya 1,4, lalu di tahun 2020 rasio TATO-nya adalah 1,46. Bisa dibilang ini setiap tahunnya mengalami peningkatan terus rasionya, dan di atas angka 1, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan PT Gudang Garam Tbk ini menggunakan asetnya itu dengan secara efisien ya untuk menghasilkan penjualan yang dimilikinya. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu fixed asset turnover. Fixed asset turnover adalah rasio untuk mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar angkanya, semakin baik. Bisa dilihat di sini rumusnya adalah sales dibagi dengan net fixed asset. Nah, bisa dilihat di sini ya, sales tadi yang di atas dibagi dengan net fixed asset ya, di sini yang net fixed asset dari bagi itu.
Oke, hasilnya adalah pada tahun 2018 itu rasionya adalah 4,2, 2019 itu 4,35, dan di tahun 2020 itu 4,14. Ini angkanya bagus ya, jadinya penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan PT Gudang Garam TBK itu bisa dikatakan baik. Dan yang terbaik adalah pada tahun 2019 dengan rasio 4,35. Oke, itu tadi udah 3 pembahasan rasio keuangan. Lalu yang masuk ke yang pembahasan rasio yang terakhir yaitu probability ratio. Di mana probability ratio ini memiliki 6 jenis ratio. Yang pertama adalah OIROI, lalu yang kedua adalah OPM, yang ketiga ada net profit margin, yang keempat ada return on equity, lalu yang kelima ada gross profit margin, dan yang terakhir ada return on asset atau ROA. Oke. Kita masuk ke yang pertama, yaitu OIROI atau Operating Return on Investment. OIROI merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional. Semakin besar angkanya, semakin baik. Ini rumusnya adalah operating income dibagi dengan total aset. Nah, operating income itu bisa dilihat dari laba usaha ya, operating income, lalu dibagi dengan total aset. Seperti itu. Nah, untuk di tahun 2018 kita mendapatkan rasio 0,16, lalu di tahun 2019 itu rasionya 0,19, lalu di tahun 2020 itu rasionya itu 0,12. Bisa dibilang sini angkanya kurang baik ya, bahkan bisa dibilang jelek. Berarti manajemen pengurus yang menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional itu kurang efektif ya, berarti kalau bisa dibilang dari PT Gudang Garam TBK ini gitu. Lalu kita masuk ke yang kedua, itu adalah operating profit margin atau OPM. Operating profit margin adalah rasio untuk mengukur persentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Semakin besar angkanya, semakin baik. Bisa dilihat di sini perbandingannya adalah rumusnya operating income dibagi dengan sales. Nah, caranya adalah tadi operating income, ya tadi operating income-nya berapa yang laba usaha di sini, dibagi dengan sales yang di atas atau penjualan. Kayak gitu. Lalu setelah itu kita mendapatkan hasil bahwa tahun 2018 itu hasilnya 0,116, lalu di tahun 2019 itu 0,136, tahun 2020 itu 1,464. Jadi dibilang sini yang paling baik itu adalah tahun 2020 ya, karena hasilnya lebih dari 1, di mana persentasenya itu mencapai 14% ya untuk membayar semua beban laba yang diperolehnya itu cukup besar ya, 14% setelah membayar semua beban produksinya. Gitu. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu net profit margin atau NPM. Net profit margin adalah rasio untuk mengukur neto laba per penjualan. Semakin besar angka rasionya semakin baik. Bisa dilihat di sini hasilnya adalah di tahun 2018 itu, rumusnya itu adalah net income dibagi sales. Nah, bisa dilihat di sini ya, net income atau net income-nya itu ya ini ya, profit ya dibagi dengan sales gitu. Dibagi dengan sales, hasilnya adalah di tahun 2018 itu 0,081, 2019 itu 0,098, di tahun 2020 itu 0,097. Nah, ini hasilnya nggak nyampe 10% ya kayak gitu. Jadi rasionya masih dibilang kurang baik lah seperti untuk neto laba per penjualannya. Sebenarnya baik sih sebenarnya sampai 9-10% gitu. Dan yang paling baik itu ada di 2019 ya, karena 9,8%. Itu untuk laba per penjualannya. Itu baik. Oke. Masuk ke yang keempat yaitu adalah return on equity atau ROI. ROI adalah rasio untuk mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Nah, di mana angkanya jika semakin besar itu semakin baik. Untuk rumusnya itu adalah net income dibagi dengan total common equity. Kita bisa lihat di sini net income atau profitnya segini dibagi dengan total equity ya, yang ada di sini equity. Yes, nah di situ. Nah, untuk tahun 2018 kita mendapatkan rasio 0,17,
Lalu tahun 2019 itu 0,21, tahun 2020 itu 1,30. Bisa dilihat sini angka yang paling baik adalah di tahun 2020 ya. Berarti kesimpulannya adalah si perusahaan PT Gudang Garam Tbk ini memiliki return yang cukup besar di tahun 2020 ya, yang bisa diperoleh oleh si pemegang saham gitu. Jika saya menjadi seorang pemegang saham di tahun 2018 dan 2019 itu return yang diterima itu sedikit ya gitu. Oke. Lalu kita masuk ke yang kelima. Yang kelima adalah gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio untuk mengukur laba kotor per penjualan. Semakin besar angkanya, semakin baik. Nah, kita bisa lihat di sini untuk rumusnya itu adalah gross profit dibagi dengan revenue. Nah, gross profit itu ada di sini ya, gross profit ini jelas ada di sini gross profit dan juga revenue yang di atas. Oke. Masukin angkanya dan kita mendapatkan rasionya untuk tahun 2018 itu 0,19, tahun 2019 itu 0,20 dan di tahun 2020 itu 0,15. Di sini angkanya kecil ya. Namun itu sudah menandakan cukup baik ya kalau dikalikan 100 berarti. Untuk laba kotor per penjualannya itu udah lumayan baik lah. Itu labanya itu 20%-an sekian ya, sekian lah. Oke. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu di profitability ratio, yaitu adalah return on asset atau ROA. Return on asset adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya semakin baik. Nah, untuk penghitungannya rumusnya adalah net income dibagi dengan total aset. Oke, net income tadi ada di sini ya, net income lalu dibagi dengan total aset kayak gitu. Oke. Nah, untuk hasilnya adalah tahun 2018 itu hasil dari rasionya adalah 0,112, lalu di tahun 2019 itu 0,138, lalu di tahun 2020 itu 0,097. Bisa kita lihat di sini yang paling besar itu di tahun 2019 ya, dengan hasil 0,138. Berarti kesimpulannya adalah aset yang dikembalikan atau return asetnya itu cukup besar, di mana penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba itu baik ya, cukup baik di tahun 2019. Nah, itu tadi pembahasan tentang rasio keuangan laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pembahasannya seperti itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ilmunya buat kalian semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.